Selamat pagi, shalom pendengar dan penonton renungan pagi bersama dengan saya di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita hidup satu hari ini di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Kami kembali mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan akan diperdengarkan bagi setiap kami Bapa melalui channel ini Tuhan. Mohon kasih setia Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, agar kami memahami firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berbunyi, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yerikho sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita hari ini adalah jangan gampang curiga. Siapakah di antara kita yang pernah curiga atau sering curiga? Curiga entah kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada mertuanya, atau kepada teman sejawatnya di tempat pekerjaan. Saudara yang terkasih, curiga yang berlebihan itu sangat tidak menguntungkan. Karenanya, tidak hanya membuat pikiran kita, hati kita tidak tenang, tapi bisa merusak relasi kita kepada sesama kita. Itulah yang terjadi antara Hanun bagi Daud. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ini dikisahkan bahwa papanya Hanun telah meninggal dunia, dan itu sampai di telinga kepada Daud. Sebagai seorang raja yang bijaksana, ia harus memberikan simpati, menyampaikan kata-kata penghiburan bagi sahabatnya yang telah meninggalkan dia. Daud melakukan sebuah penghiburan bagi Hanun. Ia mengutus orang-orang kepada Hanun untuk menyampaikan sebuah belangsungkawa, turut berduka cita dari Daud sebagai raja di Israel. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi bagi utusan-utusan yang dari Israel dan apa yang dilakukan, bagaimana sambutan Hanun? Saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan tadinya di pasal 10 ini, kita melihat ketika pemuka-pemuka atau pelayan-pelayan daripada Hanun menyampaikan bagaimanakah kedatangan utusan-utusan dari Israel itu, mereka menyampaikan jangan-jangan. Jadi mereka menyampaikan hal-hal yang buruk tentang kedatangan utusan dari Israel. Saudara yang terkasih, bagaimanakah respon si Hanun? Ia justru makin curiga. Ia menangkap itu dengan sesuatu yang akhirnya mencelakakan dirinya dan merusak persahabatannya dengan Daud. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Hanun? Ia menangkap utusan-utusan dari Israel. Tidak hanya menangkap, Alkitab sendiri mencatat, ia mencukur jenggot daripada para utusan itu. Tidak hanya itu, kita melihat ia memotong pakaian sampai memalukan begitu. Saudara-saudara yang terkasih, kecurigaan daripada Hanun sangat berlebihan. Kalau kita melihat, tidak ada niat buruk, tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari Daud. Jelas-jelas Daud menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi Hanun meresponinya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Hanun bagi para utusan Israel?
tidak hanya menghina para utusan itu, tapi menghina persahabatan antara Daud dan dia. Tidak hanya menghina Daud sebagai raja, tapi menghina bangsa Israel sebagai budak. Saudara-saudara, di dalam bangsa Israel dalam perjanjian lama itu, orang yang berjanggutnya itu adalah menandakan mereka adalah orang-orang yang bukan budak. Tetapi siapapun yang tidak berjenggot itu adalah diindikasikan mereka adalah orang-orang budak. Dalam arti bahwa mereka menjadikan Israel itu adalah budak. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana reaksi dan respon si Hanun yang berlebihan ini. Kecurigaannya sangat tidak bisa ditolerir. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat baca, nampaknya dalam teks ini tidak ada kalimat-kalimat yang membuat Daud marah. Bahkan saking curiganya lagi si Hanun, ia menyewa para pasukan dari orang-orang Aram, dari negeri Ma'akah, bahkan orang-orang top untuk berperang menghancurkan Israel. Saudara-saudara, awalnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi mengapakah Hanun sampai melakukan hal yang merugikan dirinya, negerinya? Saudara-saudara, inilah kecurigaan. Berbahaya, bukan? Tanpa disadari dan tanpa orang menyadarkan dia, kecurigaan itu akan membawa hal yang fatal. Betul, peperangan itu berlanjut. Dan Alkitab mencatat orang-orang Bani Amon itu kalah. Orang-orang Aram yang disewakan oleh Bani Amon itu pun kalah. Orang-orang Ma'akah pun lari terbirit-birit. Orang-orang Top pun lari. Saudara-saudara yang terkasih, kemenangan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adakah kita yang sampai hari ini masih menanamkan kecurigaan dalam diri kita? Saudara, ketika kita sedang berada dalam situasi yang ragu, kita ragu dan kita sempat curiga, saudara dan saya harus perlu meminta pertolongan Tuhan, memimpin kita, memberikan hikmat kepada kita, agar tindakan kita, agar keraguan kita, dan kecurigaan yang sedang muncul dalam diri kita tidak berakibat fatal, tidak merusak hubungan kita kepada sesama kita, bahkan tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau Hanun menyadari hal ini, tidak mungkin ada peperangan, tidak mungkin ada sesuatu yang mempermalukan orang-orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai diri kita, karena omongan orang lain, kita ikut-ikutan. Itulah yang terjadi bagi Hanun. Karena omongan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Pemuka-pemuka di dalam Alkitab di sini dia katakan, pegawai-pegawainya. Dia pun terikut dan hancurnya saat itu pikirannya. Saudara, berhentilah curiga. Sekali lagi, kita boleh, mungkin kita bisa curiga, tapi kecurigaan kita itu saya mau katakan tidak menguntungkan. Oleh karena itu berhenti, tidak perlu curiga. Jika Anda ragu, minta petunjuk dari Tuhan. Dan lebih-lebih, saudara dan saya harus memberikan senyum yang indah bagi siapapun yang berada dan di sekitar kita. Mari sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang tidak gampang curiga. Jadilah pribadi-pribadi yang tidak mudah mendengarkan omongan orang lalu menjudge orang lain. Cukup Anda melihat, cukup Anda yang memantau, dan lakukan apa yang Anda lihat. Lalu pertimbangkan apakah yang Anda lakukan itu benar atau tidak. Minta Tuhan supaya segala tindakan kita tidak berujung kepada dosa. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Bagaimanakah kami tidak boleh gampang curiga bagi sesama kami yang menjadi teman, sahabat, keluarga kami. Tuhan, kami akui bahwa selama kami hidup di dunia ini, akhir-akhir ini, kami gampang kali curiga Tuhan. Sehingga merusak hubungan kekeluargaan, merusak persahabatan kami dengan sesama kami, membuat kami malas bekerja dalam satu pekerjaan kami, karena kecurigaan selalu berlebihan dalam diri kami. Kami lupa meminta petunjuk dari-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu melalui firman-Mu Tuhan di pagi hari ini,
Ajarkanlah kami Bapa untuk selalu mendahului bahwa pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan yang paling utama dalam diri kami, agar kami tidak melakukan kesalahan yang fatal yang merusak hubungan kami saat antara sesama kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini Bapa. Kasih Tuhan bekerja, memimpin setiap kehidupan mereka, keluarga, dan harapan-harapan mereka. Kasih Tuhan Yesus yang senantiasa menyelimuti hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pagari kami dengan kesehatan, pagari kami perlindungan dan sukacita, beserta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kejahatan kami yang kami perbuat di hadapan Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu Saudara, pendengar dan penonton renungan pagi dalam channel saya ini. Kasih Tuhan Yesus akan menyertai Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Doakan saya selalu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam renungan ini, di channel ini, dan Tuhan pakai saya luar biasa. Dan saya doakan juga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu. Selamat beraktivitas, selamat melayani, dan selamat bertugas. Terlebih teman-teman hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan hari ini untuk ibadah esok hari. Mari Tuhan menjaga kita senantiasa. Tuhan memberkati, selamat pagi. Shalom.